Alhamdulillah ya bos, kita dapat babon satu nih. Pengganti pancingan yang tadi yang pertama lepas ya. Alhamdulillah. Salam satu hobi, Jos Gandos. Assalamualaikum bos. Ini pagi sekali nih kita mau ngambil pancingan ya. Kemarin sore disimpan di sana di tempat pemancingan karena kesorean maghrib. Barangkali ada isinya, mau dilihat nih sekarang. Mudah-mudahan ada isinya ya. Kita sambil ngopi dulu nih, ngopi dulu. Oke, dilanjut. Semoga berhasil. Sampai lokasi bos, nih kita nyimpen di sini nih. Ayo ikutin. Oke, sambil saya melihat pancingan yang kemarin disimpan ya, saya mau bercerita sedikit tentang Sungai Citarum ini, melanjutkan yang kemarin ya. Sungai Citarum dinilai memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban manusia. Diyakini saat Kerajaan Tarumanegara berkuasa pada 4-8 Masehi, Citarum merupakan penunjang majunya masyarakat saat itu. Menurut naskah Wangsakerta, pusat Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi sungai, meski tak diketahui persis letaknya. Namun berdasarkan temuan arkeologi, lokasi kerajaan berada di Muara Citarum. Bukti tersebut diperkuat dengan ditemukannya komplek percandian ya di daerah Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Situs percandian Batujaya ini berada di dua wilayah. Yang pertama di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, dan yang kedua di Desa Tegal Jaya ya, Kecamatan Pakis Jaya. Pada tahun 1985, tim arkeologi Fakultas Sastra UI melakukan penelitian awal ya seluas 5 km di kawasan tersebut. Hasilnya, 20 sisa bangunan candi ditemukan dan diidentifikasi. Beberapa candi besar juga berhasil dievakuasi seperti Candi Jiwa dan Candi Belandongan. Juru pelihara Candi Jiwa, Nasri, mengungkapkan, sebelumnya kawasan tersebut hanyalah gundukan-gundukan tanah atau masyarakat yang tinggal di sekitarnya menyebutnya dengan istilah unur-unur ya. Terkait penelitian dan pengembangan arkeologi, akhirnya unur-unur itu berwujud candi. Di antara sejumlah unur yang terhampar diketahui sudah memiliki nama ya. Ada unur Jiwa, unur Belandongan, unur Serut, unur Lempeng, unur Lingga, unur Asem, unur Damar, dan unur Gundul. Perihal nama tersebut itu mengacu pada masyarakat setempat ya. Semisal unur Jiwa karena dahulunya tiap kali mengembala ke unur itu banyak ternak yang mati ya. Diibaratkan jiwa yang hilang tanpa sebab, sehingga disebutkan demikian katanya. Sementara unur Belandongan, sambung Nasri, menunjukkan tempat berkumpul
sebab Sungai Citarum acap kali meluap sehingga Unur tersebut dijadikan lokasi kumpulnya masyarakat karena lebih tinggi dari sekitarnya. Di Komplek Percandian Batujaya, berdasarkan hasil penelitian hingga 2007 ya ditemukan berbagai artefak apigrafi, motif tablet berrelief Buddha, fragmen prasasti tanah liat bertuliskan aksara Palawa, tembikar dan kerangka-kerangka manusia. Berdasarkan analis radiokarbon dating, bangunan percandian di ujung Karawang ini berasal dari masa pengembangan Kerajaan Tarumanegara. Menurut Hasan Japar, dalam buku Komplek Percandian Batujaya, bangunan ini dibuat selama 2 fase. Pertama sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi dan berikutnya awal abad 8 sampai 10 Masehi. Ini mengisyaratkan Percandian Batujaya merupakan candi Buddha tertua di Nusantara. Di laman Kementerian Kebudayaan disebutkan, hadirnya purbakalaan di Batujaya tidak terlepas dari penemuan prasasti Tugu di Cilincing, Jakarta Utara. Hasan Japar menuliskan, inskripsi dari prasasti Tugu mengisyaratkan masyarakat Tarumanegara merupakan komunitas yang hidup dengan bercocok tanam. Ini ditunjang dengan pembangunan saluran irigasi dan masih berada di daerah aliran Sungai Citarum. Sementara itu, diketahui bahwa Komplek Percandian Batujaya ternyata dekat dengan garis pantai. Ini berkaitan dengan kajian arsitektural pada Komplek Percandian Batujaya yang menunjukkan adanya kesamaan gaya perumpamaan dengan India Utara ya, khususnya daerah Nalanda yang dipengaruhi gaya Garandra. Kemungkinan pada masa itu pola perdagangan dan pengaruh kebudayaan luar Batujaya telah terbangun melalui jalur maritim. Pasalnya, di Gedung Penyelamatan Benda Cagar Budaya tempat menyimpan peninggalan Batujaya, terdapat barang-barang kuno seperti gerabah Arikamendu, peralatan perunggu, gelak loklak, manik-manik, keramik yang berasal dari Cina. Menurut peneliti geologi T. Bahtiar, lokasi berdirinya Kerajaan Tarumanegara berada di Muara Citarum karena berada di wilayah yang strategis pada masanya. Kejayaan ini sudah memfungsikan dermaga untuk membuka alur perdagangan lintas negara seperti India dan Cina. T. Bahtiar mengungkapkan, Kerajaan Tarumanegara terletak di bantaran sungai, dekat pesisir laut, dan telah membuat kanal di sekitar candi sebagai upaya mitigasi. Saat ini jarak Komplek Batujaya ke pesisir Laut Jawa sekitar 5-7 km. Karena dinamika bumi ya, kata T. Bahtiar, terjadi pengangkatan kawasan oleh transgresi penampakan muka air laut ya, dan sedimentasi. Sungai semakin panjang ke utara akibat muaranya bergeser ya ke arah Laut Jawa. Citarum bukan hanya panjang 297 km, tetapi juga syarat akan sejarah. Sejarawan Sunda ya, Asobana Hajasaputra pada tulisannya yang berjudul Citarum dalam Perspektif Sejarah menyebutkan bahwa fungsi Citarum bukan hanya potensi airnya semata, tetapi tentang peninggalan budaya yang menyiratkan sejumlah kearifan tempo dulu. Memasuki zaman sejarah, Citarum makin penting artinya bagi berbagai kehidupan. Dusun di tepi Citarum yang dibangun oleh Jayasingharwaman berkembang menjadi Kerajaan Tarumanegara. Di bawah Purnawarman, Raja Tarumanegara ketiga, peradaban makin maju ya, berkat kebijakan yang dicanangkannya. Untuk keperluan air di pusat kerajaan Tulisobana, Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membangun saluran air yaitu Kali Gomati dan Candrabaga.
Tentu saluran itu dihubungkan dengan Citarum sehingga saluran air tersebut menjadi anak sungai Citarum. Dia juga memerintahkan rakyatnya untuk memperbaiki, memperkuat, dan memperdalam alur Citarum. Dia paham masyarakat bermata pencaharian dari pertanian, menangkap ikan, serta berdagang. Citarum menjadi pemasok air. Pada sisi lain, perintah Punawarman menunjukkan bahwa raja itu sangat memperhatikan Citarum sebagai urat nadi kerajaan. Oke bosku, mungkin untuk cerita mengenai sejarah Citarum dan Kerajaan Tarumanegara ini saya cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke bos, sekarang kita akan lanjut ya. Ini lubangnya bos, Yang lubang bawah. pancingan yang disimpan kemarin tadi jong ya. Kita akan nyari lubang lagi, mudah-mudahan kita dapat. Jadi ngejepluk bos. Tuh, tarik. Jadi tarik. Dih. Biarin dulu. Aduh, di bawah tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, malah keluar. Biarin dulu ya bos. Ini makan. Coba kita tarik ya. Alhamdulillah ya bos, kita dapat babon satu nih. Pengganti pancingan yang tadi yang pertama lepas ya. Alhamdulillah. Salam satu hobi, Jos Gandos. Oke bosku, kita mau pulang dulu ya karena sudah mulai panas nih. Terima kasih yang sudah menontonnya. Salam satu hobi untuk semuanya. Assalamualaikum.